Bentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, Ustaz. Iya, sudah tinggal berapa hari ini? Sekarang saja sudah malam ke-28 kalau nggak keliru. Umumnya itu setelah sholat Id kita kan salaman itu, Ustaz. Oh ya, ini Sering sudah menjadi tradisi yang Ustaz. merata di beberapa masyarakat kita. Itu adakah tuntunan dalam syariat Islam, Ustaz? Maksud Anda cara ya? Iya, Ustaz. Cara berjabat tangan. Iya. Karena di akhir-akhir ini kalau kita perhatikan, berjabat tangan itu bermacam-macam sepertinya. Iya. Berjabat tangan atau salaman ini dalam bahasa Maduranya, itu kalau kita kembalikan ke dalam bahasa Arab, itu adalah bahasanya musofahah. Musofahah. Kalimat musofahah ini secara kajian bahasa Arab ini kan berawal dari fi'il madhi sofaha yusofihu musofahatan. Itu bermakna musyarakah. Jadi dua orang ini sama-sama melakukan pekerjaan yang sama. Musofahah. Di dalam kitab Lisanul Arab karya dari Al-Imam Ibnu Mandur, musofahah itu secara lughat itu artinya al-akhdhu bil yad. Jadi apa? Ya berjabat tangan, mengambil memegang tangan orang lain. Itu adalah musofahah. Jadi saya memegang tangannya panjenengan, panjenengan juga megang tangan saya. Itu arti secara lughat, secara bahasa. Ini ada pernyataan dari Al-Imam Al-Hattab dari Mazhab Maliki. Beliau mengatakan qala fuqahauna al-musafahatu wad'ul kaffi ala kaffin ma'amulazamatin lahuma qadrama yafruhu minas salam wa minas su'al anil ghorod. Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, ada pernyataan dari kalangan fuqaha dalam mazhab Maliki, musafahah itu adalah meletakkan telapak tangan pada telapak tangan orang lain. Jadi contohnya seperti ini. Jadi telapak tangan milik saya diletakkan kepada telapak tangan milik panjenengan. Ini ma'amulazamatin lahuma. Artinya meletakkan tapi tidak langsung dilepas. Masih ada jeda. Masih ditahan. Berapa lamanya menahan ini? Qadroma yafruhu minas salam. Sekiranya orang itu uluk salam ini sampai selesai. Ukurannya assalamu alaikum. Wa anis su'al anil ghorod, dan menanyakan kepentingan. Maka kalau kita lihat pernyataan ini, maka musafahah yang baik itu adalah meletakkan tangan kepada tangan orang lain tapi tidak langsung dilepas. Masih ada jeda yang cukup untuk mengucapkan assalamualaikum dan juga disertai dengan pertanyaan ya seputar mungkin gimana kabarnya sehat. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya tangan saya diletakkan pada tangan panjenengan dalam rangka berjabat tangan. Misalnya kita ketemu langsung salaman. Ini sekiranya kita cukup mengatakan assalamualaikum dan juga menanyakan tentang kebutuhan kita bersama. Gimana kabarnya, sehat, kamu butuh apa? Jadi bukan sekedar apa istilahnya nemplek langsung dilepas. Nah, seperti itu. Ini adalah definisi musafahah berjabat tangan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hattab dari kalangan mazhab Maliki. Beliau menyampaikan pernyataannya ulama dalam mazhab Maliki. Apakah kalau tidak seperti itu tidak dianggap musafahah? Ya tidak. Artinya apakah harus ada jeda yang lama? Tidak. Yang penting telapak tangan kita sudah menempel kepada telapak tangan orang lain, ini sudah dianggap sebagai bentuk salaman. Akan tetapi bukan berarti nempel langsung lepas. Contoh begini, kadang ada orang salaman langsung begini. Jadi
Lagi. Jadi sekiranya masih apa? Masih ada waktu untuk menahan tangan ini, tidak langsung dilepas. Tidak langsung dilepas. Itu definisi salaman. Mungkin ada hal lain yang perlu disampaikan. Sejak kapan itu ada tradisi salam-salaman itu? Maksud Anda, apakah di zaman sahabat Nabi sudah ada musafahah, ada Iya. berjabat tangan? Iya, Ustaz. Loh iya, pasti ada ini. Di zaman Nabi itu musafahah ini sudah ada, maka nanti Nabi itu di beberapa hadis menyampaikan keutamaan berjabat tangan. Jadi berjabat tangan itu bukan tradisi baru, ini adalah sunnah Rasulullah. Di zaman Nabi musafahah sudah sudah menjadi tradisi. Ketika bertemu maka ya di samping assalamualaikum juga disertai dengan jabat tangan. Ini ada kitab bagus kajian tentang musafahah, tentang berjabat tangan. Ini judulnya Adabul Musafahah. Pengarangnya beliau ini masih ada saat ini, yaitu Syekh Muhammad Nuruddin Marbo Al-Banjari Al-Makki. Ini santrinya Syekh Ismail Usman Zain dulu ketika ngaji di Mekah. Tapi sangat bagus, sangat komprehensif membahas tentang musafahah, tentang berjabat tangan. Maka bagi kaum santri khususnya penting untuk dibaca kitab ini. Tadi Anda bertanya, apakah sejak zaman sahabat sudah ada berjabat tangan? Jawabannya ada. Memang di zaman Nabi berjabat tangan itu sudah ada. Ini ada riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan At-Tirmidzi dari Qatadah. Qatadah mengatakan qultu li Anas ibn Malik. Aku pernah tanya kepada sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini hadamnya Rasulullah, membantu Rasulullah sejak umur 10 tahun. Waktunya beliau ini khidmah, ngabdi kepada Nabi 10 tahun, karena Nabi itu meninggal dunia, wafat, umurnya Anas bin Malik umur 20 tahun. Pertanyaannya Qatadah kepada Anas ibn Malik, akanatil musafahah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berjabat tangan, musafahah itu sudah ada sejak zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Artinya ketika bertemu setelah uluk salam sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan persahabatan, persaudaraan sesama umat Islam, apakah itu sudah ada berjabat tangan, ada salaman? Jawabnya Anas ibn Malik, na'am, iya ada. Hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam At-Tirmidzi. Jadi bukan tradisi baru, ini memang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat lain dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahatu. Kesempurnaan penghormatan kalian di antara kalian sesama umat Islam itu ya berjabat tangan. Jadi ketika kita bertemu itu kan dianjurkan untuk mengucapkan salam. Yes. Mengucapkan salam ini sunnah. Setelah itu disertai dengan berjabat tangan. Ini sebagai bentuk kesempurnaan penghormatan kita sesama umat Islam. Ya seperti itu. Jadi sekali lagi tradisi musafahah, tradisi berjabat tangan ini sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Oh bukan, ini sejak zaman Nabi musafahah ini. Terus apakah ada keutamaan dari bersalaman? Oh iya, sebelum kita membahas tentang keutamaan berjabat tangan, mungkin kita juga perlu tahu tradisi jabat tangan itu sebenarnya muncul dari kelompok mana? Apakah ini dari penduduk Mekah, ataukah dari penduduk Madinah, atau dari wilayah-wilayah yang lain? Dalam kitab Adabul Musafahah itu ada pembahasan khusus. Ini dalam pembahasan yang kedua, awwaluman ja'a bil musafahah. Orang yang pertama kali membawa tradisi
berjabat tangan. Riwayat ini disampaikan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, lamma jaa ahlul Yaman, ketika penduduk Yaman datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Wa hum awwalu man jaa bil musafaha. Mereka penduduk Yaman itu orang yang pertama kali datang dengan membawa tradisi berjabat tangan. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud dengan isnad yang sahih. Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan juga Ibnu Wahab dalam kitab Jami'-nya pakai redaksi awwaluman azharul musafaha. Jadi bukan, kalau riwayat yang kedua ini bukan yang pertama kali membawa tradisi berjabat tangan orang Yaman, tapi orang Yaman itu orang yang pertama kali mempopulerkan tradisi berjabat tangan. Berarti kalau kita lihat dari redaksi yang kedua, sepertinya bukan berarti berjabat tangan ini hasil inovasinya orang-orang Yaman. Mungkin sebelum itu sudah ada, hanya saja yang mempopulerkan adalah penduduk Yaman. Maka disebut dalam kitab ini, dalam kitab Adabul Musafah, qala ahlul ilm, para ahli ilmu, para ulama mengatakan wal makna anna ahlal Yaman hum awwalu man jaa bil musafaha ay bi isya'atiha wal iksari minha. Artinya hadis yang pertama tadi Rasulullah menjelaskan bahwa telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka orang yang pertama kali membawa tradisi musafaha. Ini artinya penduduk Yaman orang yang pertama kali mempopulerkan tradisi berjabat tangan. Wa illa faqad kanatil musafaha fihim qabla ityani ahli Yaman ilaihim. Karena sebenarnya berjabat tangan di kalangan sahabat sebelum penduduk Yaman datang menghadap Rasulullah. Ini para sahabat sudah terbiasa. Ketika bertemu uluk salam disertai dengan jabat tangan, tapi mungkin tidak sepopuler setelah kedatangan penduduk Yaman. Maka sekali lagi kita jangan anti sama orang-orang Yaman. Akhir-akhir ini seringkali ini Arab Yaman itu dijadikan kambing hitam. Ya enggak tahu lah bahasanya panjenengan, tapi seringkali karena kita di Indonesia itu banyak ini jasanya orang Yaman. Satu, dalam beberapa sejarah yang telah kita pelajari, Wali Songo itu adalah keturunan para sayyid, para sadah yang dari jalur Yaman. Yang kedua, sanad keilmuan kita transmisi keilmuan, transfer keilmuan kita di Indonesia itu juga memiliki sanad dari jalur Yaman. Juga kitab-kitab yang dipakai di Indonesia banyak. Salah satunya Maulid Ad-Daiba itu pengarangnya Syekh Abdurrahman Ad-Daiba. Beliau dari Yaman Utara, tepatnya dari kota Zabi. Nah, ini juga tradisi berjabat tangan itu populer sejak kedatangan penduduk Yaman menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa. Sampai ada kitab itu namanya Tuhfatuz Zaman bi Fadail Ahlil Yaman. Itu yang nulis, yang ngarang Maulid Daiba itu Syekh Abdurrahman Ibnu Daiba. Luar biasa penduduk Yaman. Mungkin ada hal lain. Apa tadi itu? Keutamaan berjabat tangan. Ya. Iya, ini kan tadi dijelaskan berjabat tangan itu kan bukan tradisi, tapi ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus sekarang apakah berjabat tangan itu ada keutamaannya, ada sisi ibadahnya? Jawabannya iya. Satu, karena ini merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada hadis, ini sangat banyak sekali yang membahas tentang keutamaan berjabat tangan. Itu salah satunya hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman.
radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza laqiyal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin ketika bertemu dengan orang mukmin lain, fasallama alaihi, dia mengucapkan salam, assalamu alaikum, wa akhadha biyadihi, di samping dia mengucapkan salam, ya berjabat tangan, mengambil tangan temannya, fasofahahu, lalu berjabat tangan. Maka janji Nabi, tanasarot khotoyahu, maka dosa-dosa mereka berdua itu rontok, berjatuhan. Kama yatanasaru warakus syajar, sebagaimana daun pepohonan ketika sudah kering itu berjatuhan. Kalau kita perhatikan hadis Nabi ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab Mu'jamul Awsat, itu sangat luar biasa. Jadi berjabat tangan ini nilai ibadahnya di sisi Allah sangat agung sekali. Maka jangan dibuat mainan, dan ini harus kita konsep dengan konsep syariat. Tapi tentunya ini tidak melanggar aturan syariat Islam. Ini berjabat tangan yang islami. Tidak bisa kita pukul rata, kita umumkan apakah berjabat tangan laki perempuan pahalanya seperti ini. Oh, ini ada pembahasan khusus ini. Ini yang kita bahas adalah berjabat tangan yang tidak keluar dari aturan syariat Islam. Laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama-sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan tapi suami istri, atau mungkin laki-laki sama perempuan tapi ini memiliki hubungan mahram, seperti anak dengan ibunya, atau cucu dengan neneknya, atau menantu dengan menantu dengan mertua, atau juga seorang keponakan dengan paman atau bebeknya. Jadi ini ada pembahasan khusus. Yang jelas berjabat tangan itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya ini tradisi ini perlu kita lestarikan, tapi tentunya tetap dalam bingkai syariat Islam. Artinya yang memiliki keutamaan seperti yang dijanjikan Rasulullah itu ya harus ini laki-laki sama laki-laki, atau perempuan sama-sama perempuan, atau laki-laki sama perempuan tapi hubungannya suami istri, atau memiliki hubungan mahram. Kalau tidak memiliki hubungan mahram beda lagi, ini pembahasan lain ini. Terus di hadis yang lain masih dalam pembahasan keutamaan berjabat tangan. Ini ada hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, innal muslim idza laqiya akhahu. Ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya yang seagama, fa akhadha biyadihi, lalu dia berjabat tangan, tahattat anhuma dunubuhuma kama yatahattul waraq anis syajaratil yabisa, maka dosanya itu akan rontok seperti rontoknya dedaunan dari pohon yang sudah kering, fi yaumi rihin asif, di saat atau di hari angin yang kencang, wa illa ghufira lahuma walau kanat dunubuhuma misla zabadil bahri, dosanya akan diampuni oleh Allah, dan walaupun dosa itu sebanyak busa yang ada di lautan. Sebanyak apapun dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini tentunya adalah dosa kecil ini, karena ada pernyataan ulama, dosa yang diampuni, yang dihapus oleh Allah dengan sebab fadhailul a'mal, amal-amal yang utama seperti ketika wudhu dosanya rontok, ketika berjabat tangan dosanya berjatuhan, hilang. Ini adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Yang kedua, dosa itu bukan dosa yang sifatnya ada hakul agaminya. Kita mendolimi orang lain, ini beda. Karena kalau
dosa yang ada hubungan dengan manusia, maka cara tobatnya ya di samping kita memohon kepada Allah ampunan, tidak akan mengulangi lagi, tentunya ini juga harus ada istihlal, jadi minta kerelaannya dia. Selama tidak istihlal nggak bisa. Maka jangan dibuat enteng ini perbuatan dosa sesama manusia.